Performa Eliano nyaris sempurna hingga bawa PIC Zole menang telak. Publik Belanda gagal move on sampai buat klaim mengejutkan. Bek timnas U20 termotivasi perbalukan Suriah. Kevin Dix cetak sejarah membanggakan bagi timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kevin Dix cetak sejarah membanggakan bagi timnas Indonesia. Satu di antara pemain timnas Indonesia, Kevin Dix, akan berganti klub baru di awal musim 2025-2026 mendatang. Kevin Dix pun kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan klub ternama asal Bundesliga, yakni Borussia Mönchengladbach. Bahkan bek LC Copenhagen ini kabarnya juga sudah melakukan tes medis di tim Borussia Mönchengladbach. Kabar transfer Kevin Dix itu diulas oleh media asing Belanda Football International. Sementara itu, jurnalis dari Sky Deutschland, Florian Plettenberg, mengatakan bahwa Kevin Dix akan diikat kontrak jangka panjang oleh Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix sendiri akan diikat kontrak hingga tahun 2030. Dengan demikian, idola supporter timnas Indonesia itu akan mencatatkan sejarah setelah deal dengan Borussia Mönchengladbach. Pasalnya, Kevin Dix akan menjadi pemain Indonesia pertama yang akan berkarir di Bundesliga. Meski begitu, tentu bukan perkara yang mudah bagi Kevin Dix untuk mendapatkan tempat di klub tersebut. Apalagi Borussia Mönchengladbach dihuni oleh pemain-pemain berkelas yang malang melintang di benua biru. Kevin Dix pun harus bisa memperlihatkan performa terbaik agar bisa mendapatkan tempat utama di klub barunya nanti. Melihat dari posisi murninya, Kevin Dix adalah seorang bek tengah. Sementara di Borussia Mönchengladbach sendiri memiliki 4 bek tengah. Mereka diantaranya adalah Go Ikatura, Nico Elvedi, Marvin Frederick, dan Fabio Kairodia. Kehadiran Kevin Dix sendiri akan menambahkan ke-8 skuad Borussia Mönchengladbach di musim mendatang. Kevin Dix sendiri diharapkan bisa mendongkrak performa klubnya untuk tampil gemilang di Bundesliga musim mendatang. Mengingat Borussia Mönchengladbach adalah tim yang kerap menghuni papan atas klasemen Bundesliga. Menarik untuk dinantikan penampilan Kevin Dix bersama Borussia Mönchengladbach pada musim mendatang. Mampukah ia mendapatkan tempat utama di tim dan tampil konsisten bersama klub barunya? Bek timnas U20 termotivasi perbalukan Suriah. Timnas U20 Indonesia kalah dengan skor 0-1 dari Yordania dalam ajang mandiri U20 Challenge Series 2025 kemarin. Meski hanya bersifat laga pemanasan sebelum Garuda Nusantara bertarung di Piala Asia U20 2024, namun KD Arel menjelaskan bahwa kekalahan atas Yordania cukup mengecewakan. Menurutnya masih banyak aspek yang harus mereka evaluasi untuk laga selanjutnya. Pemain asal Bali United ini pun melanjutkan bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman yang berharga dari ajang ini. Apalagi dia sudah mendapatkan caps di timnas senior sebelum bertugas di Garuda Nusantara. Meski begitu, dia menilai bahwa salah satu yang jadi tantangan adalah proses beradaptasi dengan timnas U20 Indonesia. Kami harus belajar dari hasil ini dan kembali lebih kuat. Yang penting adalah bagaimana kami cepat beradaptasi dan fokus untuk laga selanjutnya. Menurut saya tidak ada masalah kemarin Piala AFF 2024 bergabung sama timnas senior dan bisa bermain di Liga 1. Di situ saya harus cepat adaptasi main di kelompok umur dan senior, kata KD Arel. Ia pun menambahkan bermain reguler bersama timnya di Liga 1 musim ini memberikan banyak dampak positif. Dia tercatat sudah tampil bersama Serdadu Tridatu dalam 7 pertandingan. Saat ini diketahui timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan, di mana semua pemain tentunya diharapkan bisa memberikan penampilan terbaiknya sebelum menuju Piala Asia. Performa Eliano nyaris sempurna hingga bawa PIC Zole menang telak. Pemain bek kiri timnas Indonesia Eliano berhasil mewarnai kemenangan besar Zole atas Fortuna Sittard dengan skor telak 1-4. Dalam pertandingan ini, Eliano Reinders masuk sebagai pemain pengganti mulai menit ke-72. Setelah masuknya Eliano, Zole pun dapat mencetak gol keempat melalui Philip Kreste pada menit ke-81. Atas hasil ini, Zole pun dapat bertahan di peringkat ke-13 klasemen dengan perolehan 32 poin.
Meski di papan bawah, klub Eliano tak berjarak jauh dari para pesaingnya. Sementara itu, untuk Eliano sendiri sebenarnya bisa semakin sempurna pada laga kali ini. Sayangnya memang kemenangan Zole tidak diwarnai dengan jabatan starter Eliano Rangers. Padahal pada 4 laga sebelumnya, pemain 24 tahun ini berhasil menembus predikat tersebut. Bahkan Eliano Rangers dapat merampungkan 2 laga dengan penampilan penuh waktu. Kendati demikian, penampilan di laga kali ini tetap terhitung positif bagi dirinya. Pasalnya, Eliano Rangers kembali menambah caps bersama Zole. Pemain keturunan Maluku memegang 13 caps dari 20 pertandingan. Sejalan dengan itu, Eliano pun juga akan semakin dihadapkan pada pertandingan timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia pada Maret mendatang, di mana pasukan Garuda akan melawat ke markas Australia dan menjamu Bahrain di SUGBK. Tentu jam terbang akan sangat berguna untuk Eliano Rangers ketika pulang memperkuat skuad Garuda. Publik Belanda gagal move on sampai buat klaim mengejutkan. Terpilihnya 4 orang Belanda, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanza, dan Gerald van den Berg menjadi tim kepelatihan timnas Indonesia rupanya menjadi pro kontra di kalangan publik Belanda. Hal itu setidaknya terlihat dari banyaknya komentar orang Belanda pasca ditunjuknya van den Berg menjadi pelatih timnas Indonesia U23 sekaligus menjadi asisten Kluivert di timnas senior. Di salah satu pemberitaan media Belanda soal itu, pada kolom komentar netizen Belanda memperdebatkan soal banyaknya orang Belanda di timnas Indonesia saat ini. Biarkan mereka menyantap hidangan khas Indonesia yang lezat dan terus menikmati keindahan alam serta pantainya. Mereka pandai dalam hal itu tapi tidak dengan sepak bola, tulis salah satu netizen Belanda. Ini tim Indonesia? Tidak, itu hanya tim Belanda yang dibeli orang Indonesia karena orang Indonesia tidak bisa bermain sepak bola. Mereka pandai dalam olahraga lain seperti bulu tangkis. Tapi Anda tidak bisa berbicara ini tim nasional jika 90% anggota tim Anda adalah orang Belanda, tulis akun yang lain. Namun ada juga netizen Belanda yang melihat kondisi di timnas Indonesia saat ini adalah suatu hal yang wajar. Menurut mereka, hal itu terjadi hampir di seluruh tim nasional. Sementara itu di luar pro kontra yang terjadi, Ketum PSSI Erick Thohir pun senang dengan legenda sepak bola Belanda Gerald van den Berg telah mau menjadi pelatih timnas Indonesia U23. Tak cuma itu, van den Berg juga akan menjadi asisten pelatih ketiga Patrick Kluivert di tim senior. Untuk itulah Erick akan memastikan keselarasan di setiap level tim nasional. Erick Thohir sendiri berharap pengalaman Gerald yang luas diharapkan berguna bagi pemain. Lelaki yang juga Menteri BUMN itu pun punya harapan Gerald bisa berkontribusi buat sepak bola Indonesia.